Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak jenuh-jenuh dan tidak bosan-bosan kita selalu bersyukur, memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga kita masih diberikan umur yang panjang. Dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini menjelang akhir daripada bulan Sya'ban kita diberikan keberkahan dan dipanjangkan umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua di yaumil qiyamah, di hari pembangkitan kelak nanti kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, fadlu Sya'ban ala sa'iris syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Bahwasanya bulan Sya'ban keutamaannya atas bulan-bulan yang lain seperti keutamaanku mengalahkan daripada semua para nabi. Wa fadli Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadihi. Sementara keutamaan daripada bulan Ramadan mengalahkan bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperjelas tentang bagaimana keutamaan daripada bulan Sya'ban itu sendiri, bahwa syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Artinya bulan Rajab kemarin adalah bulannya Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulanku, sehingga tadi hadis di awal bagaimana beliau menyampaikan bahwa bulan Sya'ban keutamaannya seperti baginda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang mengalahkan keutamaan daripada nabi-nabi yang lain. Bahkan ulama, bagaimana bulan Sya'ban itu sendiri terdiri daripada 5 huruf, yaitu pertama sya atau shin, yang kedua ain, yang ketiga ba, yang keempat alif, dan yang keenam adalah nun. Ulama bagaimana memanjangkan daripada setiap huruf yang ada dalam bulan Sya'ban yang 5 huruf tadi. Pertama adalah sya, diartikan bahwa sya di dalam bulan Sya'ban adalah asy-syaraf wa syafa'ah, yaitu bulan kemuliaan dan bulan syafaat yang akan diberikan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena riwayat Anas bin Malik bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala khalaqa bahran min nurin tahtal arsy. Sesungguhnya Allah telah menciptakan lautan, dan lautan ini min nurin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, dan diletakkannya adalah tahtal arsy, di bawah arsy, di mana makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah arsy. Karena satu malaikat saja yang menjaga arsy, di antara daun telinga dan pundaknya perjalanan 400 tahun. Sehingga makhluk yang paling besar adalah arsy, sehingga sana Allah Subhanahu wa taala. Di bawah arsy itulah Allah ciptakan lautan yang tercipta dari cahaya. Lalu setelah Allah menciptakan lautan dari cahaya itu, tsumma khalaqa malakan lahu janahani. Allah menciptakan malaikat, yang malaikat itu sendiri mempunyai 2 sayap. Ahaduhuma bil masyriqi wal akhar bil maghrib. Dan 2 sayap tersebut apabila dihamparkan, satu sayapnya akan menutupi masyrik, dan ketika sayapnya yang satunya lagi dihamparkan akan menutupi daripada maghrib. Wa ra'suhu tahtal arsy, dan kepalanya ada di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah, sementara kaki daripada malaikat ini ada di dasar bumi, lapis yang ke-7. Betapa sangat tinggi dan sangat besarnya malaikat ini. Dan ketika fa'idha shalal abdu alayya fi syahri sya'ban, amarallahu ta'ala dhalikal malak ayyag musa fil ma'il haya. Ketika seseorang hamba di bulan Sya'ban ini membaca sholawat terhadapku, sabda Rasul, lalu Allah akan memerintahkan terhadap malaikat tersebut untuk menyelam fi ma'il haya, di air kehidupan. Nah, sehingga malaikat itu akan menyelam, summa yakhruju minhu, seterusnya ia akan keluar setelah menyelam malaikat tersebut di air kehidupan. Fa yakfadhu janahaihi, lalu ia akan mengepahkan kedua sayapnya. Fa yaktaru min kulli raishihi qatratun, lalu akan menetes dari sayap malaikat tersebut tetesan-tetesan tersebut. Fa yakhlaqullahu ta'ala an kulli kitratin, dari tetesan-tetesan dari sayap malaikat tersebut diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, dan malaikat yang diciptakan dari tetesan sayap malaikat yang menyelam di air kehidupan, di ma'il haya tersebut,
ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca istighfar, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang membaca sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu, amalan juga di bulan Sya'ban ini adalah kita memperbanyak daripada sholawat. Di mana sholawat ini satu amalan yang sangat ringan, satu amalan yang tidak mungkin orang muslim tidak menghafalnya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Sholawat kita selalu amalkan, karena dengan kita membaca sholawat maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan dan akan didoakan juga oleh malaikat yang kita tidak bisa menghitung. Berapa banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tetesan setiap bulu sayap-sayap yang ada di malaikat tersebut. Begitu sangat banyaknya malaikat yang akan meminta ampun bagi orang yang bersolawat di bulan Sya'ban ini. Sekali lagi, ternyata amalan di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulanku, maka di bulan inilah kita memperbanyak daripada membaca selawat. Kalau kita ingin bagaimana didoakan oleh malaikat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu ketika malaikat berdoa maka niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam pertemuan-pertemuan yang lewat saya sampaikan, yang kadang menghalangi doa adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Nah, sementara malaikat tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa. Berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan. Dan yang didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang berbaca selawat. Kita seringkali meminta doa kepada orang lain, walaupun itu juga disarankan oleh agama untuk kita meminta doa kepada orang lain. Tetapi kalau manusia biasa tentunya tidak dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya satu kesalahan dan kekeliruan. Nah, kenapa kita tidak mengejar doa malaikat yang memang malaikat tidak pernah berbuat satu kesalahan dan doanya niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suin atau syak yang ada di dalam bulan Sya'ban ini sendiri adalah mengandung syafaat, syaraf, artinya kemuliaan, kemuliaan baginda Nabi, dan juga bagaimana syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang untuk berselawat di bulan Sya'ban ini. Selawat amalan yang sangat ringan, tetapi balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Bahkan ketika seseorang setiap hari mencapai ia berselawat sampai 1000 kali, lam yamut hatta yara makanahu fil jannah, maka ia tidak akan mati, tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan diperlihatkan oleh Allah tempatnya yang berada di dalam surga. Inilah kehebatan daripada berselawat, lebih-lebih di bulan Sya'ban yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak selawat, karena akan didoakan oleh malaikat yang diciptakan dari sayap-sayap malaikat yang ada di bawah arsy, yang setelah menyelam di ma'ul haya atau air kehidupan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Syak, kepanjangan daripada bulan Sya'ban ada Al-Izzah wal Karamah. Bulan di mana yang mengartikan daripada kemuliaan,
kekaromahan, karena di bulan Sya'ban ini juga termasuk adalah bulan-bulan yang dimuliakan, yang banyak mempunyai daripada kelebihan. Bukankah kemarin kita juga mengamalkan satu amalan membaca Yasin, bertemu dengan nisfu Sya'ban, yang Allah bagaimana memberikan kelebihan-kelebihan, kemuliaan-kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Sehingga ain daripada pengertian di lafaz Sya'ban adalah al-izzah, kemuliaan daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini terdapat daripada nisfu Sya'ban, satu malam yang bernilai seperti malam Lailatul Qadar yang kemarin kita bagaimana mengamalkan amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban. Moga-moga amalan kemarin kita di bulan nisfu Sya'ban atau di malam nisfu Sya'ban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi karomah bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ain yang terdapat di tulisan Sya'ban itu sendiri adalah ba, yang artinya al-birru, artinya kebaikan. Maka di bulan Sya'ban ini kemarin bagaimana ditutup buku tahunan kita, lalu kita sekarang saat ini berada di dalam lembaran-lembaran yang baru, yang kita juga mengawali bagaimana dengan bermacam-macam membuat satu kebaikan daripada di bulan Sya'ban ini, melatih diri sebelum kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, sehingga ketika kelak nanti kita berjumpa bertemu dengan bulan suci Ramadan, kebaikan itu sudah terbiasa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Lebih-lebih sekarang menjelang daripada akhir bulan Sya'ban ini, kita bagaimana melatih diri untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ba di dalam bulan Sya'ban itu adalah berarti daripada al-birru, artinya kebaikan-kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini nanti akan terbawa sampai bulan suci Ramadan. Karena tentunya bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa di bulan Sya'ban ini berbuat kebaikan, maka di bulan Ramadan ia akan terasa bagaimana keringanannya untuk melakukan kebaikan. Tetapi ketika seseorang tidak melatih diri dari bulan Sya'ban ini, tentunya ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan baru memulai daripada kebaikan itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah huruf ba di dalam Sya'ban, karena ba-nya ini dibaca dengan panjang, Sya'ban, di situ ada alif. Alif ini mengandung arti alif. Kita orang yang harus berbelas kasih, mempunyai daripada sifat yang lemah lembut, karena kita akan menghadapi tantangan bagaimana di bulan Ramadan. Tapi seseorang yang bagaimana jiwanya sudah terlatih di bulan Sya'ban ini, mempunyai jiwa yang lemah lembut, maka di bulan suci Ramadan dia tidak cepat bagaimana terpancing emosinya, karena sudah menjadi kebiasaan. Seseorang kadang-kadang ketika dalam kondisi lapar biasa cepat tersulut emosi, amarahnya yang lebih banyak kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Oleh karena itu, alif yang ada di dalam bulan Sya'ban itu artinya sendiri orang mempunyai daripada sifat yang namanya lemah lembut. Dengan sifat lemah lembut itulah, maka orang itu insya Allah akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang memang juga mempunyai daripada sifat atau
jiwa daripada lemah lembut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir, di dalam bulan Sya'ban itu ada huruf nun, yang dimana kepanjangan daripada nun itu sendiri, kepanjangan dari nun itu sendiri adalah an-nur, artinya cahaya. Bahwa di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang bagaimana penuh dengan cahaya, menerangi jiwa kita untuk bagaimana bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sehingga dengan pengertian daripada akhir tulisan atau huruf di dalam bulan Sya'ban ini adalah nun itu cahaya, maka mudah-mudahan dengan kita berselawat di bulan Sya'ban ini, itulah yang bisa menerangi jiwa kita. Dengan kita juga mengagungkan daripada bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan itu juga akan menjadi kemuliaan bagi kita yang bagaimana berkandung daripada kalimat atau huruf ain di dalam bulan Sya'ban itu. Ketika kita muliakan bulan Sya'ban, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menerangkan juga dalam sebuah hadisnya, man adama Sya'ban wattaqillah wa amala bi ta'atihi wa amsakan nafsahu anil maksiati ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan daripada bulan Sya'ban dan bertakwa di bulan Sya'ban ini, albirru, baik itu sendiri dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketakwaan-ketakwaan kita di bulan Sya'ban ini, dengan berbuat muamalah bi ta'atihi, dan kita bagaimana berbuat kebaikan-kebaikan bulan Sya'ban yang akan mengandung daripada cahaya itu sendiri. Wa amsakan nafsahu anil maksiati, dan menahan diri ketika kita juga mempunyai jiwa yang lemah lembut, maka kita juga orang yang mampu menahan diri dari segala perbuatan maksiat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Inilah yang membuat akhirnya di ujung huruf bulan Sya'ban itu an-nur, yaitu cahaya. Dan bukan saja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah minal balaya wal amrad kulliha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengagungkan di bulan Sya'ban ini, Allah akan mengamankan atau memberikan jaminan akan diselamatkan orang tersebut di tahun itu dari segala bala, dari segala macam penyakit, ketika kita bagaimana mengagungkan daripada bulan Sya'ban dan menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Nah, inilah mudah-mudahan kita tergolong orang yang mengagungkan daripada bulan Sya'ban, sehingga menjadi cahaya yang bisa menerangi jiwa kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dengan itu, marilah kita ketika saat ini akan menjelang akhir daripada bulan Sya'ban ini, semakin kita akan mendekat kepada gerbang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas ibadah kita di bulan Sya'ban ini selalu membawa hikmah, membawa keberkahan, sehingga kita kelak nanti bagaimana ketika berjumpa dengan bulan yang sangat didamba-dambakan, yaitu bulan suci Ramadan. Disitulah kita bagaimana jiwa kita akan terasa sangat sekali semangat beribadah di bulan Ramadan karena cahaya nur daripada bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan barakah, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu bagi kita umat Islam, umat Muslim, karena bulan Ramadan adalah bulan umatku, bulan yang sangat menjadi unggulan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bagaimana mengerjakan segala macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pundi-pundi bekal di hari kelak nanti, di yaumil akhirah.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.